Shalom saudara-saudara, mari kita menyediakan waktu dengan disiplin untuk bersaat teduh, agar kita semakin dibentuk oleh firman Allah dan cara pandang kita adalah cara pandang yang disukai oleh Allah. Saat teduh kita hari ini dari kitab Nahum pasal yang pertama. Kitab ini menguraikan murka Allah atas Niniwe. Yang dimaksud Niniwe adalah orang-orang yang tinggal di kota Niniwe. Kota Niniwe sendiri adalah ibu kota kerajaan Asyur. 100 tahun sebelum Nabi Nahum menubuatkan penghukuman Niniwe, maka kita harus tahu dan mengetahui bahwa Allah pernah menyuruh Nabi Yunus berkhotbah di Niniwe dengan memperingatkan mereka jika tidak bertobat maka Allah akan menunggang balikan mereka. Dan dengan kalimat pendek khotbah Nabi Yunus mereka bertobat. Maka Allah yang penuh belas kasihan itu mengampuni dan tidak jadi menghukum Niniwe. 100 tahun kemudian atau 1 abad kemudian, bangsa Niniwe jatuh dalam dosa yang parah. Dicatat begini oleh Nabi Nahum, apakah yang sedang kau pikirkan untuk melawan Tuhan, hai Niniwe? Ia akan mencegah kamu hanya dengan 1 pukulan saja. Ia tidak perlu memukulmu 2 kali. Niniwe disebut menentang Tuhan. Niniwe disebut melawan Tuhan. Bagaimana caranya Niniwe melawan Tuhan? Bagaimana caranya Niniwe menentang Tuhan? Apakah berhadapan-hadapan seperti orang yang akan duel atau perang? Ternyata tidak, saudara. Tidak berhadapan-hadapan seperti orang yang mau duel, tidak berhadapan-hadapan seperti orang yang mau perang. Caranya menentang Tuhan adalah dengan bangsa itu kembali menyembah berhala, bertindak kejam dan menindas. Dan orang Asyur telah mengalahkan kerajaan utara Israel. Dan kini mereka juga menjara wilayah-wilayah tertentu di Yehuda. Sejarah mencatat kerajaan Israel utara ini dikuasai oleh Asyur dan akhirnya membuang semua orang ke negeri Asyur. Tidak cukup sampai di situ. Wilayah kerajaan Yehuda pun juga dijara. Tentunya kita bertanya-tanya, saudara, mengapa menyerbu dan menguasai serta menaklukkan kerajaan Israel Utara dan menjara sebagian kerajaan Yehuda disamakan dengan menentang Tuhan, disamakan dengan melawan Tuhan? Begini saudara, masih ingatkah kita akan firman di dalam Zakaria 2 ayat 8 yang berbunyi begini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Umat Allah adalah milik Allah, sebab Allah diam di antara umatnya. Itulah sebabnya mengapa menyerbu umat Allah, membuang umat Allah, menjajah dan menjarah umat Allah disamakan dengan menentang dan melawan Tuhan. Persoalan utamanya di situ, menentang atau melawan Tuhan, dan yang dilawan itu adalah Allah yang cemburu. Ketika kitab suci berbicara tentang Allah yang cemburu, kata yang digunakan bukanlah dalam arti yang ditujukan kepada manusia. Di sini kata itu lebih berarti bahwa Allah sungguh-sungguh berusaha memelihara kekudusannya dan pemerintahannya yang adil di dunia ini, supaya orang-orang sejaman dengan sang nabi tidak mendapatkan kesan yang salah mengenai Allah, seolah-olah Allah itu menakutkan dan keras. Sekarang Nabi Nahum menekankan 3 kebenaran yang menerangkan mengenai Allah. Pertama, Allah pada dasarnya dan hakikatnya adalah maha baik. Dia tidak pernah dapat dikaitkan dengan sifat yang berlawanan. Kedua, dialah tempat pengungsian yang tidak ada bandingannya bagi orang-orang miliknya pada waktu kesusahan. Benteng yang tidak pernah gagal sebagaimana yang dikatakan oleh Luther dalam himne reformasinya. Yang ketiga, Allah mengenai dalam arti mengasihi, mempedulikan sesuai perjanjian semua orang yang telah menaruh iman kepadanya. Soal yang paling penting dalam sejarah, Ctesias, sejarawan Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, mengisahkan bahwa sementara pesta mabuk-mabukan sedang berlangsung di Niniwe, banjir seketika terjadi dari sungai Tigris yang menghanyutkan pintu gerbang kota dan membawa hanyut dasar-dasar istana. Dengan demikian memungkinkan pasukan Babel untuk masuk dan membakar kota.
Allah yang Maha Baik itu mau menjadi pelindung dan mengenal orang yang berlindung padanya. Mengenai orang yang berlindung padanya, mendapatkan perlindungan yang utuh ini terwujud terutama melalui perlindungannya kepada Yehuda yang telah banyak menderita karena Asyur. Kegarangan hukumannya atas penindas muncul dari kasihnya yang besar dan adil bagi mereka yang tertindas. Ia pengasih tetapi juga tegas dan adil. Saya ulangi ya saudara, kegarangan hukuman Allah atas penindas muncul dari kasihnya yang besar dan adil bagi mereka yang tertindas. Ia pengasih tetapi juga tegas dan adil. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Yuliana Magdalena Syujing, Esther Darmalim, dan Yuliana. Kiranya Tuhan terus memberikan hati yang tunduk dan takut akan Allah. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, oleh karena melalui firman-Mu dari kitab Nahum, hamba ditambahkan pengertian tentang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi murka-Mu terjadi atas penindas muncul dari kasih-Mu yang besar dan adil bagi mereka yang tertindas. Kami mempercayai-Mu dengan segenap hati. Kiranya anugerah-Mu mengaruniakan kepuasan atas hidup kami terhadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini mendoakan untuk Syujing, Esther Darmalim, dan Yuliana yang berulang tahun. Masing-masing mempunyai pergumulan hidupnya sendiri-sendiri. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, kiranya Engkau terus melatih hidup mereka untuk bergantung sepenuhnya kepadamu dan selalu menantikan belas kasihan-Mu. Mohon Tuhan memakai saudara-saudara kami ini sebagai alat-Mu yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus mendoakan gereja-Mu agar benar-benar menjadi pelaku kebenaran dan berpegang teguh atas firman-Mu. Jagilah kami sekalian agar jangan seorang pun jatuh dalam cara hidup yang jahat yang memecah belah gereja. Ubahkan niat jahat yang dirancang oleh manusia menjadi kebaikan bagi kami. Seperti ketika niat jahat saudara-saudara Yusuf telah Tuhan ubah menjadi kebaikan. Berdoa untuk pelayanan perkunjungan yang telah kami kerjakan selama ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus bermisi dan memberitakan Injil, agar bilangan di antara kami digenapkan dan ditambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Menyerahkan persekutuan KW Tabita hari ini Tuhan. Pakailah persekutuan KW ini untuk mendidik umat-Mu, khususnya kaum perempuan untuk teguh dan berani memperkatakan kebenaran dalam segala keadaan dan situasi. Terus memohonkan pertolongan-Mu untuk persiapan pertemuan demi pertemuan oleh penatua terpilih. Memohonkan keadilan-Mu agar kebenaran pada akhirnya tampak terang benderang. Memohonkan belas kasihan Tuhan agar bangkitlah jemaat yang berbelas kasihan karena telah menerima belas kasihan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, membawa dalam doa kami untuk Ibu Erlina Tarigan dalam masa orientasi kepenginjilannya. Mohon Tuhan menambahkan kesalahan dalam hidupnya. Demikian juga untuk pengurus Departemen Dogma, Bapak Andri Ligawan, Bapak Eliatman, Bapak Eli Salim, Bapak Sony Julianto, Bapak Tanto, Bapak Yusuf Gunawan, serta Bapak Timotius Siswanto, Bapak Markus Domingus. Mohon anugerah-Mu selalu memberikan kekuatan baru dan kesegaran dalam mengabdi kepadamu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.